Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan bahwa dirinya bertekad memimpin pemerintahan yang bersih untuk Indonesia Emas. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Dan sekarang pun kita seolah-olah wah bangga kejaksaan itu kita berhasil nangkep kan 3 hakim, siapa yang nyuapnya. Tapi bang, sorry ya, saya bilang ini masih tebang pilih. Kenapa? Bahwa aparat penegak hukum kita itu sebenarnya dikuasai atau diperintah oleh penguasa, sehingga penegakan hukum, law enforcement yang dijalankan itu adalah law enforcement yang tidak berkeadilan, tapi lebih kepada law enforcement titipan. Ya, kasus ini bisa jalan kalau dititip dari penguasa, kasus ini tidak jalan karena ada intervensi. Kalau kita ambil contoh nih, misalnya kejaksaan kan baru-baru ini kita sebenarnya takjub juga melihat ketika dia melakukan penangkapan terhadap pejabat Mahkamah Agung yang di rumahnya didapat uang kurang lebih 1 triliun dengan emas 51 kg. Kita hampir bangga kita lihat kan. Tapi ternyata tambah kesini tambah ngawur ketika dia menetapkan Tom Lembong yang kita lihat ini kok perkara kasus yang di tahun 2015 dan belum lagi kalau kita bicara alat buktinya, ini semuanya ngawur kalau menurut saya. Apa yang sedang terjadi di kejaksaan ini, Bung Alvin, aparat penegak hukum? Pengalaman Bung Alvin kan ini biasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengadilan. Apa yang sedang terjadi ini? Apakah memang aparat penegak hukum kita ini itu dikendalikan? Ya, atau boleh dikatakan dia jadi bodyguardnya penguasa? Ya, jadi Tom Lembong ini kasus yang sudah 9 tahun, dia kolek-kolek lagi. Bahkan lebih parah lagi, kalau kasus saya ini sudah pernah disidangkan. Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA. Udah ada putusan MA, inkrah. Dia sidangin lagi di PN. Kacau betul ya? Kasus yang sama, kacau. Jadi padahal harusnya nebis and idem. Harusnya nebis, nggak bisa seseorang itu disidangkan 2 kali terhadap kasus yang sama. Gitu kan. Tapi ya ini dia yang tadi Bang Abraham bilang. Karena kenapa? Ada penguasa. Di balik ini ada oknum jaksa agung. Karena saya bilang, saya mau bongkar boroknya jaksa agung saat itu. Nah, yang sudah saya bongkar waktu itu sampai Jenderal Bintang 2 dicopot. Ada bukti dia punya suap 500 juta. Itu terbukti. Udah sampai di sidang etik, dicopot orangnya. Ya kan? Dan saat itu juga ada skandal yang besar, yaitu Indosuria waktu itu. Indosuria itu informasinya dia memberikan 1T ke oknum kejaksaan. Sehingga dia bisa lepas 3 kali, Bang. Ini penjahat kelas kakap. Lepas 3 kali sampai kita demo, kita push di situ, akhirnya baru masuk lagi dan divonis 18 tahun. Jadi kalau yang Bang Abraham Samad bicara seperti itu, sebenarnya saya mau nambahin dikit. Bukan cuma oknum penguasa, Bang. Tapi juga oknum orang kaya. Oligarki. Jadi kalau yang bisa mengontrol mereka itu bukan cuma penguasa. Kalau penguasanya misalnya lawan camat penguasa tapi masih kelas bawah. Lawan misalnya konglomerat kelas atas. Misalnya yang punya Sinarmas, gitu kan, duitnya lebih gede, ini pasti kalah. Jadi 2 aspek yang bisa mengontrol mereka, pejabat tinggi dan pengusaha yang duitnya banyak. Konglomerat ya? Betul. Saya sudah banyak sekali nanganin kasus yang dimana kasus itu seharusnya misalnya orangnya di penjara, orangnya salah, bisa dibilang bebas, kayak yang terakhir Richard Tanur ini kan. Itu kan seharusnya orang bodoh juga udah tahu. Ronald Tanur ya? Ya, dan saya juga di podcast sebelumnya itu saya udah bilang, sebelum adanya penangkapan, saya udah bilang ini pasti ada suap menyuap. Nggak mungkin hakim dengan akal sehat, seseorang udah jelas ngebunuh, anggap nggak ngebunuh deh, minimal menganiaya. Masa dibebas murni? Nggak mungkin. Nggak mungkin di situ. Ya? Apalagi dia dengan sengaja nyeret pakai mobil dia, hantem, terus orangnya udah sekarat, bukan dibawa ke rumah sakit, malah dibawa ke apartemennya dia. Jadi dari ceritanya aja tuh udah ketahuan. Dan sekarang pun kita seolah-olah wah bangga kejaksaan itu berhasil nangkep kan 3 hakim, siapa yang nyuapnya. Tapi Bang, sorry ya, saya bilang ini masih tebang pilih. Kenapa? Karena yang mereka tangkap itu bukan semuanya. Contoh Bang, 3 hakim itu nggak mungkin nerima uang langsung. Biasanya dia lewat perantara. Panitra. Jadi betul Bang. Jadi dia nggak langsung lawyer itu ketemu ke 3 hakim. Kamu mau berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Dulu koneksi dia tuh pasti panitra Bang. Sorry ya, saya jujur. Dulu itu saya sering nyuap Bang.
Dulu saya sering. Makanya kasus apa lawan siapa saya menang. Gampang kita menang. Orang tinggal kasih duit. Dulu saya sering. Nggak perlu otak ya? Nggak ngomong sama hakim. Kita ngomongnya sama panitera. Maka nanti, bang, nanti kalau udah selesai kita ketemuan makan yuk. Misalnya di mana, di Senen. Sambil makan, ngobrol-ngobrol, minta dia berapa, dia sebut. Nanti pas penyerahannya udah diatur. Penyerahan di sini ya. Nanti abang duduk di pertigaan lampu merah mana, saya datang di situ pakai naik motor ini, saya langsung ambil, dia bilang gitu. Jadi diambil truk, udah jalan. Besoknya tok menang, kita cuma sidang sandiwara bang. Ya, jadi nggak mungkin satu ya hakim itu bertindak tanpa PP. Kedua bang, kalau itu adalah putusan-putusan yang berbahaya bagi pengadilan. Jadi contoh gini, orang udah tahu ini salah, tapi dia mau bikin menang. Itu ada resiko dong. Itu hakim tidak akan bergerak sendiri, tapi dia akan minta persetujuan dari ketua PN. Saya udah banyak loh kasus yang misalnya, saya udah ngomong sama hakimnya, panitranya, udah setuju, minta 500 juta. Saya kasih 500 juta, klien abang lepas, dia bilang. Tapi bentar, saya minta persetujuan dulu dari ketua PN. Ternyata ketua PN bilang, jangan Kapolda sana, karena kita pra-peradilan, sudah ngancem nih. Sampai ngeluarin, nurunin anggota. Nggak berani ketua PN-nya, hakimnya nggak berani terima. Jadi itu ada persetujuannya bang, karena kenapa? Anak buah itu nggak mungkin terima duit tanpa perlindungan dari atasan. Di situ. Jadi KPN-nya biasa kecipratan ya? Ketua PN, dugaan saya bang, pasti dalam keyakinan hati saya, 100% diterima bang. Jadi bukan cuma hakim yang menerima. Dan ini diperkuat dengan pernyataan KPN ketika pertama kali dia dicurigai oleh masyarakat dan belum tertangkap. Masih bilang, saya menjamin integritas anggota-anggota saya. Lalu jamin sekarang mana? Lu kalau jamin, misalnya pakai jabatan lu dong, lu mundur dong. Lu menjamin, sekarang integritas lu salah. Tanggung jawabnya mana kalau orang luar bang, di Amerika atau di Jepang, itu pasti sudah mengundurkan diri. Dia udah minta maaf dan mengundurkan diri. Kalau di Indonesia kagak. Pejabat-pejabatnya ya itu, tebal kepalanya bang, lebih gede dari kulit babi. Jadi ya, susah lah untuk mereka seperti itu. Jadi ya udah dia diem aja kan. Besoknya dia dipindahin promosi malah. Karena ada duit. Itu satu. Terus kedua, ya kita sudah tahu sendiri dari ibunya bilang sudah ada titipan 5 miliar untuk MA. Makanya kasasinya bisa diputus rendah. Tapi yang saya bingung sampai sekarang, kok Hakim Agung di MA-nya nggak ada yang diperiksa? Aneh ya? Loh iya dong. Padahal dia udah bilang loh ada titipan uang sekian dan itu vonis itu rendah banget 5 tahun bang. Saya aja 6 juta perak katanya pemalsuan KTP yang mana Jaksa Agung juga KTP-nya banyak. Saya ada contoh kopinya kok di situ, nggak ditahan dia. Siapa ini Jaksa? Saya 6 tahun. Siapa Jaksa? Ya Oknum Burhanuddin. Oh 2 KTP ya? Oh dia kan punya istri kedua informasinya sama Mia Amiati di situ. Ya jadi ada tanggal tahun lahirnya dia tuh berbeda. Saya ada dikasih sama wartawan bang. Oh gitu ya? KTP dia tuh ada 3. 3? Ada 3. Masing-masing domisili berbeda? Domisilinya berbeda, kakaknya berbeda bang. Di situ. Jadi informasi, ya kalau KTP banyak itu Indonesia udah sering. Kita kayak begitu. Orang kagak ditangkap, saya dituntut 6 tahun. Sedangkan ini orang ngebunuh menghilangkan nyawa, masa cuma 5 tahun. Kan lucu itu Hakim Agung. Agungnya di mana? Itu yang kita pertanyakan. Dan tidak diperiksa oleh kejaksaan. Berarti membuktikan teori saya bahwa kejaksaan ini masih tebang pilih. Jadi mereka tuh lakukan ini untuk pansos bang. Supaya dilihat ada kinerja yang bagus ya? Dilihat ada kinerja. Jadi kejaksaan ini dia mau menonjol supaya seolah-olah KPK tuh udah nggak perlu. Kalau yang saya lihat arah politiknya, KPK itu semestinya mereka tuh cuma mau lu untuk pencegahan aja. Pencegahan dan penyuluhan ke masyarakat untuk nggak korupsi. Tapi untuk penindakan, kejaksaan sudah lebih bersinar, biarkan kejaksaan. Saya lihat ngarah-arahnya ke sana. Jadi untuk membuktikan ke sana dan untuk supaya sebagai bukti bahwa mereka itu mampu, ya inilah disusunlah kasus-kasus yang memang sudah pilihan dia. Jadi kasusnya sudah diskenariokan ya? Termasuk misalnya penangkapan Mahkamah Agung dan yang terakhir kasus Tom Lembong ya? Itu semua kasus-kasus direkayasa menurut Bung Alvin ya? Kalau benar kejaksaan punya taring bang, saya cuma tantang kejaksaan satu, berani nggak lu bongkar jenderal-jenderal polisi yang korup? Lo iya dong. Kalau dia bisa bedah polisi itu ditangkap, pada ditangkapin saya 4 jempol saya acungin tangan pak. Kita cium kakinya? Lo iya dong.
berarti dia benar-benar nggak tebang pilih. Oke. Saya lihat dari dulu sampai sekarang kagak pernah kejaksaan itu punya nyali untuk bedil polisi, untuk memeriksa polisi. Dan jangan dibilang polisi itu tidak ada oknum loh. Setiap institusi pasti ada oknum. Saya nggak bilang kepolisian yang jelek. Iya, Polisi wajar. ada yang bagus, Ada tapi pasti oknum. ada oknum. Iya, pasti. Pasti. Nah, kenapa kok oknum polisi itu tidak pernah sama sekali disentuh? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Oleh kejaksaan. Oleh kejaksaan. Padahal cerita-ceritanya kayak si Oke, Teddy Teddy Minahasa. Minahasa, Fedi Sambo. Fedi Sambo katanya kan ada 1 triliun tuh. Mana? Kejaksaan dong. Iya. Harusnya Kenapa maju. nggak dibongkar? Kenapa nggak dibongkar? Cuma Kenapa pembunuh. cuma pembunuhannya aja? Ya. Dan motifnya ini apa? Orang masih belum tahu. Harusnya kan diselidiki sampai ke Akar-akarnya. akar-akarnya. Ya, jadi saya lihat ke situ. Banyak sekali sebenarnya yang kalau misalnya contoh jadi pembela narkoba. Ya. Oke. Dan saya yakin judi online pun, Bang. Oke. Itu yang backup itu polisi, Bang. Kelas atas. Kan yang ditangkap ini pegawai Kementerian Kominfo. Betul. Tapi Kominfo itu, Bang, itu cuma kaki tangannya doang. Lapisan paling bawah ya. Iya. Judi online itu 3 bos besarnya tuh saya tahu semua. 3 bos besarnya saya tahu semua. Bisa nggak disebutkan inisialnya? Oh, saya udah pernah sebut, Bang. Oke. Ketika saya sebut, saya diancam sampai mau dibunuh. Oke, jadi nggak usah disebut ya. Berarti Jadi saya 3 sudah orang pernah ya? sebut. Oke. Sepolisian pun juga saya udah pernah sebut situ ya. Tapi mereka nggak punya nyali untuk memberesin. Padahal Bung Alvin sudah kasih tahu polisi ya, inisialnya nggak ditangkap. Udah. Dan dulu saya udah bilang bahwa si Fedi Sambo itu dulu, Oke. itu dia yang ngambil uang urunannya dari para judi-judi itu dia. Karena kenapa? Saya punya satu klien, Oke. Pak Daeng, ya kan, yang udah bersaksi di saya punya podcast, dan dia juga udah pernah ditangkap karena memang nyuap. Oke. Tapi polisinya tuh nggak pernah ditangkap. Polisi-polisi dia doang. Jadi dia ini suruhan dari bos judi Oke. untuk ngasih ke polisi-polisi. Jadi dia punya semua datanya, Bang. Dan kita udah sampai ngomong, sampai dia diancam sama Kadifropam. Kadifropam setelah Fedi Sambo. Oke. Ada yang namanya Syahar. Oke. Nah itu saya udah teriak-teriak juga. Karena dia yang menggantikan Fedi Sambo untuk yang ngebelain judi-judi online. Sekarang setelah saya teriak, dicopot lagi tuh. Ganti lagi yang baru. Ya, tapi saya kasih tahu, polisi-polisi itu yang terima judi online tuh kenapa kok kagak ada juntrungannya? Maksud saya, coba dong kejaksaan tangani dong. Masa hakim mulu? Hakim kan kagak punya pasukan, nggak bawa beceng dia. Nggak punya power ya. Iya, sekali mereka kemarin ngurusin yang ada bersentuhan sama polisi dikit tuh kan, yang kasus Timah kan, bosnya BG kan, akhirnya disatronin Brimob kan, mana cemen hilang. Bos Timahnya aja sama sekali setelah diperiksa nggak pernah jadi TSK, si RBT. Iya. RBT itu kan bosnya. Iya. Harusnya yang bertanggung jawab ya. Lah iyalah, masa yang diiniin cuma sekelas Harvey Muiz. Harvey itu kaki tangannya, Bang. Nggak ada apa-apanya. Bosnya di atas, konglomeratnya di atas. Iya. RBT pun itu dulu sebelum RBT punya TW itu, Bang. Perusahaan. Saya tahu semuanya. Iya. Terus itu cuma, ya kan, kalau mereka nggak mau tanganin, nggak mau tindak, percuma. Karena apa ya, si RBT, TW itu sangat kuat hubungannya sama penguasa. Jadi bisa dibilang invincible lah, Bang. Untouchable ya. Iya.